Pokoknya saya berdoa aja, gimana caranya nanti Allah bisa mengabulkan. Nah ini gimana caranya Allah bisa mengabulkan. Kan itu cara saya. Persoalan Allah nanti itu mengabulkan atau belum, itu kan hanya Allah ya. Itu beda cerita lagi. Beda cerita lagi. Ya. Karena doa memang seperti itu. Tidak ada kepastian doa tentang makhluk yang namanya manusia, itu nggak ada. Walaupun dia muslim nggak ada kepastian. Karena ukurannya kalau Allah itu, kalau yang namanya doa ukurannya adalah imannya dan amal soleh. Dibangunnya dari itu dulu saja. Dibangunnya dari situ. Kalau seseorang itu imannya bagus, amal solehnya bagus. Amal soleh itu yang mana? Siap. Nggak cuma ngaji aja, nggak cuma sedekah aja, sholatnya juga diperhitungkan, perbuatan baiknya juga diperhitungkan. Apakah waktu dia berbuat baik, dia basmalah apa enggak? Jadi kualitas terijabah doa iya. Ada tahapan. Ada tahapannya. Bisa semerta-merta. Enggak bisa. Contoh umpamanya, kenapa iman dan amal soleh? Nah ini saya mengambilnya salah satunya dari wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah ini yang kita ambil. Jadi ini nggak boleh terpisah gitu. Nggak bisa terpisah. Harus jelas. Ini harus. Ya. Nah, nanti iman itu jelas harus paham. Yang namanya iman itu kemana? Bisa pada Allah, malaikat, Rasul, kitabullah, ya. Kemudian hari akhir, ya. Takdir. Itu akan menyatu dengan orang yang berdoa itu sendiri. Iman kepada Allah, gimana namanya iman kepada Allah Ta'ala? Apakah cukup dengan kita muslim itu iman? Iya, itu cukup. Tapi apakah itu bisa mengasah doa itu memang bisa setajam pedang? Belum. Benar. Belum. Belum. Nah di titik itulah mulai paham. Contoh iman kepada Allah Ta'ala. Yuk kita telusuri yuk. Kita sering setiap saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari situ aja. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh lah. Sederhana banget. Sederhana. Ya Allah. Itu sehari dibaca Ya, setiap hari. Sehari dibaca setiap hari. Pada waktu kita membaca itu dalam surat Al-Fatihah, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jelas. Benar. Kalau menyembah jelas. Tapi menyembah benar apa enggak? Wallahu alam kita tidak tahu. Tapi saya anggap ya menyembah. Jadi taat dulu, amal dulu gitu. Iya. Baru meminta. Iya, baru iman dulu nih, iman nih. Mau jadi mau dari iman dulu nih. ya. Belum amal soleh nih, Belum. iman ya. Kemudian iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah aku memohon. Nih, memohon nih bener nggak nih? Pada waktu hanya kepadamu aku memohon. Ini langsung di breakdown. Bener nggak dia memohon hanya kepada Allah Ta'ala? Nah, pertanyaan, apa ada mohon kepada yang lain? Nah, ini yang nggak pernah dibicarakan. Ada nggak salah satu kegagalan yang menjadi doa itu tidak dikabul? Ini belum selesai Ustaz, sabar. Iya. Pada waktu doa mohonnya kepada Allah ini di breakdown dulu nih, dites sehari-hari dites. Gini contoh, umpamanya seseorang Ustaz ya. Siap. Saya aja deh. Saya itu berharap anak saya diterima di PNS. Kemudian saya berharap pada seseorang yang jabatan di ini tuh tinggi. Kemudian saya nih, tapi ini kan hanya gambaran. Saya dengan membayar sejumlah uang, bisa 75 juta, bisa 100 juta, untuk membayar anak saya mau jadi PNS. Dan pada waktu saya meletakkan uang 100 juta, saya sudah sangat berharap pasti diterima. Udah pasti. Bahasa dia gitu, pastilah. Nah, suatu ketika anak saya nggak diterima jadi PNS. Kira-kira saya jengkel nggak? Sangat ya. Sangat. Persoalan kalau saya jengkel anak saya nggak diterima, berarti kan saya mengharapkan doa saya kepada dia itu terjadi. Kabul. Betulkah saya mohonnya hanya kepada Allah? Tidak. Atau saya pinggirkan, saya salah satunya permohonan saya juga pada dia, karena saya berharap dia mengabulkan. Nah di titik itulah saya dosa.
sudah menyelingkuhi Allah, Udah pasti salah, udah salah. sudah menyelingkuhi Allah, betul ya? Sudah menduakan. Sudah menduakan Allah maksudnya, ya kan? Nah, di situ orang nggak tahu. Padahal kayak gitu doang gitu. Padahal itu aja. Yuk kita pikir, dan itu terjadi semuanya.